Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal 116 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14 saudara. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Allah mendengar permohonan umatnya. Allah menjamin bahwa Dia mendengar permohonan-permohonan umat-umatnya. Saudara, adakah hari ini saudara sedang menaikkan permohonan-permohonan saudara kepada Tuhan? Apakah itu sehubungan dengan keluarga saudara, sehubungan dengan pribadi saudara, kesehatan saudara, sehubungan dengan pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, ekonomi saudara? Apapun itu saudara, hari ini saya rindu kita belajar firman Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa Allah mendengar permohonan doa kita, supaya kita mengalami jawaban doa di dalam kehidupan kita saudara. Itu sebabnya mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami jawaban-jawaban doa, saudara mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan ini adalah Mazmur, di mana pemazmur ini menegaskan bagaimana dia mengalami kesesakan. Ada satu situasi di mana dia sedang ada dalam kesesakan, ada dalam kedukaan.
Bahkan di ayat 10 dikatakan dia sangat tertindas. Dan di dalam keadaan yang tertindas itu, saudara, dia menyaksikan bahwa dia mengalami jawaban doa. Bahkan di ayat 1 sampai ayat yang keempat, dia menegaskan, dia mengungkapkan tentang jaminan Tuhan terhadap doa-doa dan seruannya kepada Tuhan. Di mana dia berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Allah mendengar suaranya, Allah mendengar permohonannya. Itu jaminan Tuhan atas kehidupan pemazmur ini, atas doa pemazmur ini, saudara. Itu yang dia alami dalam kehidupannya, dalam doa-doanya, di mana Tuhan mendengar seruannya, Tuhan mendengar permohonannya. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau bagi pemazmur Tuhan mendengarkan seruannya, Tuhan mendengarkan permohonannya, maka saat ini juga saya menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan yang sama juga mendengarkan seruan saudara, mendengarkan permohonan saudara. Dia Bapa yang baik bagi semua orang. Setiap orang yang berseru kepada dia, setiap orang yang memohon kepada dia, dia Allah yang mendengarkan seruan mereka. Bahkan dikatakan ayat kedua, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Allah menyendengkan telinganya kepada dia. Allah mendengarkan dia. Bahkan dikatakan tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah aku. Jadi saudara, yang kedua, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan menyendengkan telinga kepada dia. Artinya apa? Tuhan mendengar permohonan-permohonannya dan Tuhan pedulikan dia. Di ayat 5 dikatakan Tuhan adalah pengasih, dia adil, dan dia Allah penyayang. Pemazmur mengalami bahwa Tuhan itu menyatakan kasihnya bagi dia, menyatakan keadilannya bagi dia, dan menyatakan kasih sayangnya bagi dia. Dan ayat 6 juga dikatakan bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Jaminan Tuhan mendengar umat-umatnya adalah, memperhatikan umat-umatnya adalah, di mana dikatakan dia memelihara orang-orang yang sederhana. Bahkan di ayat 6 ayat bagian B dikatakan, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Allah menyelamatkan dia saat dia lemah. Artinya apa saudara? Pemazmur ini menegaskan pengalaman-pengalamannya di mana Tuhan mendengar dia, di mana Tuhan mempedulikan dia, dan di mana Tuhan menyayangi dia, memelihara dia. Saat dia lemah, Tuhan menyelamatkan dia. Ada begitu banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga dia mengalami perkara-perkara ini dalam Tuhan? Saya percaya saudara bahwa setiap kita rindu Tuhan mendengar kita, Tuhan mempedulikan kita, Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan menyelamatkan kita. Saya percaya semuanya kita rindu mengalami jaminan-jaminan Tuhan tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apa yang dilakukan oleh pemazmur sehingga dia mengalami jaminan-jaminan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun akan mengalami jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat satu persatu apa yang dilakukan oleh pemazmur ini, bagaimana pemazmur menjalani kehidupannya sehingga dia mengalami jaminan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama dikatakan di ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suara permohonanku. Yang pertama saudara, pemazmur ini menegaskan
tentang kasihnya kepada Tuhan. Jadi bagaimana sehingga dia mengalami janji Tuhan, mengalami Tuhan mendengar permohonannya, jaminan Tuhan nyata dalam kehidupannya, karena pemazmur ini hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami jaminan Tuhan, seruan kita didengar oleh Tuhan, jeritan hati kita didengar oleh Tuhan, dan dia melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, maka yang pertama yang dituntut dari saya dan saudara adalah kita harus hidup mengasihi Tuhan. Sama seperti pemazmur berkata, aku mengasihi dia. Padahal pemazmur ini menegaskan bahwa dia sedang mengalami kesesakan. Dia sangat menderita. Tetapi dalam situasi yang sangat menderita, dalam situasi kesesakan, pemazmur ini menegaskan bahwa dia mengasihi Tuhan. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala perkara, saudara tetap hidup mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengalami janji-janji dan jaminan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama saudara, hiduplah mengasihi Tuhan. Apakah hari ini saudara sedang menjalani hidup saudara dalam hidup mengasihi Tuhan? Mari kita koreksi hidup kita pribadi lepas pribadi saudara, dan mari kita jalani hidup kita dengan hidup mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, ayat yang ke-7 dia berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, dia menenangkan diri dekat Tuhan. Dia menenangkan diri dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Artinya dia berharap kepada Tuhan, dan dia menenangkan dirinya, menenangkan jiwanya dengan cara berharap kepada Tuhan dan dengan cara dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan Tuhan? Mari kita tenangkan diri kita dekat dengan Tuhan. Kalau mungkin hari ini ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada pergumulan, ada beban berat yang saudara alami, mari tenangkan diri saudara dekat dengan Tuhan. Tenangkan diri saudara dalam hadirat Tuhan, di dekat Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Di sana saudara akan mengalami bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, mari hidup dekat dengan Tuhan. Tenangkan diri dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 10 dikatakan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat menderita. Hal ketiga saudara yang kita lihat di sini adalah bagaimana pemazmur menjalani hidupnya sehingga dia mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, sehingga dia mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan mendengar dia, Tuhan meluputkan dia, Tuhan menyatakan kasih sayangnya bagi dia. Kenapa saudara? Karena sekalipun dia sangat menderita, sekalipun dia ada dalam kesesakan, tapi firman Allah menegaskan bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam kesesakan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di ayat 11 dikatakan, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Tidak ada lagi orang yang bisa dia percaya. Dengar saudara, kalau tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya, maka itu satu tanda dan satu bukti bahwa tidak gampang bagi dia untuk mempercayai Tuhan. Kalau manusia yang dia lihat pun sudah tidak bisa lagi dia percaya. Tetapi berbeda dengan pemazmur ini, sekalipun semua manusia tidak lagi bisa dipercaya, tetapi dia menegaskan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita hidup dalam iman, kalau kita hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat bagaimana Allah
menyatakan janji-janjinya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, yang ketiga, pemazmur ini hidup dalam iman. Lalu kemudian saudara, setelah mengalami pertolongan Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini? Ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Setelah dia mengalami jaminan Tuhan, janji Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupnya, ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia mengasihi Tuhan, ketika dia menenangkan dirinya kepada Tuhan, dan ketika dia tetap percaya kepada Tuhan, dan kemudian dia mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, maka kemudian dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini yang luar biasa saudara. Pemazmur ini tidak berdoa berseru supaya doanya dijawab, dan setelah doanya dijawab selesai. Setelah doanya dijawab dia kemudian hilang. Itu yang banyak terjadi kepada orang-orang Kristen saudara, di mana dia membutuhkan pertolongan Tuhan, dia membutuhkan mujizat Tuhan, dan kemudian setelah Tuhan menyatakan pertolongannya, setelah Tuhan menyatakan mujizatnya bagi dia saudara, lalu kemudian hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Dia kemudian mulai menikmati janji-janji firman Tuhan yang sudah dia terima, yang sudah dia alami, berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi dia. Dia kemudian mulai menikmati itu, dia mulai mengalami itu, tetapi kemudian dia mulai lupa bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Dia lupa akan kebaikan Tuhan. Tetapi pemazmur berbeda saudara. Saat dia mengalami jaminan-jaminan dan janji firman Tuhan, malah dia berkata, bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan kepadaku? Artinya apa? Setelah dia ditolong oleh Tuhan, dia rindu membalas pertolongan Tuhan itu bagi dia. Dia rindu berbuat sesuatu sebagai bukti dia mau membalas kebaikan Tuhan. Karena sebenarnya tidak mungkin kita membalas kebaikan Tuhan, tapi paling tidak ada hal yang kita kerjakan. Hari ini saudara, saya mau kita merenung bersama. Apa yang sudah kita lakukan untuk membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang kehidupan kita? Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Pernahkah kita berpikir untuk membalas kebaikan-kebaikannya itu? Mungkin saudara berkata, pendeta, saya mau membalas kebaikan Tuhan itu, tapi bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Ada begitu banyak cara saudara. Membalas kebaikan Tuhan itu paling utama sebenarnya adalah bersyukur kepada Dia dengan segenap hati kita. Bersyukur buat segala kebaikannya, bersyukur buat pertolongannya, bersyukur buat berkat-berkatnya, kesehatan dan sebagainya. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan, kita mau membalas kebaikan Tuhan. Lalu kemudian ada begitu banyak cara lagi saudara. Misalnya saudara berbuat untuk orang lain, saudara menolong orang lain karena saudara bersyukur Tuhan telah menolong saudara, atau saudara mau memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan atas pertolongan Tuhan atas hidup saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan saudara sebagai bukti kita rindu membalas kebaikan Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan dia berkata saudara, ketika dia berkata bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan, maka akhirnya dia menegaskan cara dia membalas kebaikan Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur ini sebagai bukti dia rindu membalas kebaikan Tuhan, dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Artinya dia menyebut keselamatan itu sebagai piala yang mau dia angkat. Artinya dia hargai. Nah saudara, dalam hidup kita, kalau kita rindu membalas kebaikan Tuhan, salah satu yang paling utama adalah bahwa kita menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya supaya kita selamat, saudara. Dan itu sebabnya hari ini mari kita menghargai keselamatan yang Tuhan beri, yang dibahasakan oleh pemazmur, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Artinya aku akan menghargai keselamatan yang Tuhan telah beri. Bahkan dia berkata, aku akan menyerukan nama Tuhan. Artinya dia mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyerukan nama Tuhan di dalam kehidupannya.
Dia mau mengagungkan Tuhan. Itu sebagai tindakan bagi dia untuk membalas kebaikan Tuhan. Setelah dia menghargai keselamatan yang Tuhan beri, dia mau selalu bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Bahkan di ayat 14 dikatakan, saudara, bahwa aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah, saudara, ini mungkin sebelum pemazmur ini mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, sebelumnya dia sudah membuat nasar, jatuh janji di hadapan Tuhan bahwa kalau nanti doaku dijawab, kalau aku mengalami ini, kalau aku mengalami itu, maka aku akan mempersembahkan ini kepada Tuhan, memberikan ini kepada Tuhan, dan sebagainya, saudara, sebagai bentuk nasar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian akhirnya setelah dia mengalami, pemazmur ini mengalami apa yang dia rindukan, maka dia akhirnya menegaskan di ayat 14 bahwa dia akan membayar nasarnya kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak seringkali anak-anak Tuhan bahwa Tuhan, lakukan ini kepadaku, lakukan ini kepadaku. Kalau nanti apa yang kurindukan terjadi, doaku dan kerinduanku terwujud, maka Tuhan, aku akan memberikan persembahan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Aku akan melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Tetapi setelah dia menerima jawaban itu, setelah dia mengalami mujizat, akhirnya dia lupa, ataupun kadang tidak lupa, tapi merasa sayang untuk melakukannya. Saudara, orang-orang yang demikian akan berhutang kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan mujizat bagi dia, tetapi dia kemudian lupakan itu. Tetapi pemazmur ini tidak, saudara. Dia berkata bahwa kalau aku mengalami ini, mengalami itu, aku dilepaskan dari kesesakan, maka aku akan bernasar bagi Tuhan. Ini yang akan aku lakukan. Dan kemudian ayat 14 dia berkata, aku bayar nasarku. Nah, saudara, artinya juga bahwa sekalipun sebelumnya tidak ada nasar, tidak ada janji, tetapi bagian dari ini sebenarnya, gambaran dari ini juga sebenarnya adalah berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan, memberikan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan, membantu anak-anak yatim, atau apapun itu sebagai nasar kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, saudara, saya percaya kalau umat-umat Tuhan tahu membalas kebaikan Tuhan, saya percaya semakin dahsyat Tuhan akan melakukan mujizat-mujizatnya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita telah merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Dan sebentar lagi saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Mari terapkan firman Tuhan, di mana Tuhan pasti menjawab doa-doa saudara. Mungkin saat ini saudara sedang dalam kesesakan. Tuhan pasti menjawab doa-doa saudara jika saudara hidup mengasihi Tuhan, jika saudara tenang dekat dengan Tuhan, jika saudara berlindung kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, jika saudara mau membalas kebaikan Tuhan, menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagi saudara. Kalau itu yang terjadi, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dan menyatakan jaminannya dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ajar mereka, Tuhan, di dalam kehidupan mereka untuk mengasihi Tuhan. Ajar mereka untuk tenang dekat dengan Tuhan. Ajar mereka, ya Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu. Dan ajar mereka membalas kebaikan-Mu. Dan nyatakan kiranya janji-janji firman-Mu dalam hidup mereka. Kelepasan menjadi bagian mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, ya Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama.
Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka, Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik. Mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka. Berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka
sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan ya Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik dan mereka bisa dipromosikan dan mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka, mereka melakukan yang terbaik karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka, biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini, biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan
Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semua anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan, hamba berdoa. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu jika ada anak-anak-Mu yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban, masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-Mu, karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anak-Mu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.